Selamat bergabung kembali di mata kuliah akuntansi biaya proyek. Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi tentang pengelolaan buku jurnal ya. Saya akan jelaskan sekarang tentang jenis-jenis jurnal. Sebelumnya saya jelaskan juga apa itu jurnal, yaitu merupakan catatan kronologis dari transaksi ya. Setiap transaksi mempengaruhi keseimbangan akun yang berbeda-beda. Sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bagaimana transaksi itu mengubah keseimbangan akun. Jurnal mencatat antara lain kegiatan yang dilakukan kontraktor dengan pihak lain seperti supplier material dan pemilik proyek ya. Kemudian perpindahan terjadi di lingkungan internal kontraktor, misalnya perpindahan material dari inventaris menuju penggunaan material untuk pelaksanaan proyek. Jadi kalau Anda punya material yang belum digunakan untuk proyek, itu masuk pada inventaris. Apalagi misalnya material ini adalah sisa dari proyek sebelumnya. Ini menjadi inventaris kantor. Ini masuk pada akun inventaris ya. Kemudian jika digunakan ke proyek, maka dia akan otomatis berpindah akun. Mungkin kalau Anda masih bingung apa itu akun atau mendefinisikan, akun itu anggap saja sebagai kantong ya, kantong atau box atau ruangan yang menyimpan apa yang ada dalam akun tersebut, begitu ya. Akun material yaitu suatu kamar atau ruangan yang di dalamnya isinya material saja. Atau kalau lebih rinci lagi, di dalam ruangan material itu dibagi-bagi. Ada ruangan khusus untuk semen, ruangan untuk pasir, begitu ya, ruangan untuk besi. Nah itu namanya account ya. Ada dalam suatu ruangan isinya uang cash, uang tunai. Maka dia namanya ruangan kas atau account kas, gitu ya, supaya lebih jelas. Ada account untuk atau ruangan untuk pekerja. Ya, jadi kalau Anda mau bayar pekerja, otomatis uang yang ada di kamar kas, kamar yang namanya kas itu akan dikeluarkan berpindah ke ruangan yang ada pekerjanya ya, ke kamar yang isinya pekerja. Jadi perpindahan itulah namanya perpindahan account ya. Kemudian kembali ke ini ya, SS jurnal. Perpindahan terjadi di lingkungan internal kontraktor. Selanjutnya adalah alokasi biaya tidak langsung untuk proyek dan item pekerjaan atau transaksi lainnya yang mempengaruhi proyek. Jurnal umum. Formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Kemudian ada jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi yang sejenis. Kemudian apa perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus? Kita tampilkan ya. Saya tampilkan dalam bentuk tabel. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi jenis yang sering terjadi. Kemudian pada jurnal umum bentuk buku harian dengan 2 lajur, biasanya posting dilakukan setiap terjadi transaksi. Pekerjaan pencatatan cukup dilakukan oleh 1 orang saja. Kemudian untuk jurnal khusus, buku harian dengan banyak lajur, posting dilakukan secara berkala, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan beberapa orang. Nah ini adalah bentuk jurnal umum. Tabel yang biasa digunakan seperti ini. Ada tanggal, ada akun, keterangan, referensi, debit, kredit. Kalau Anda melakukan pencatatan manual, nih sudah ada yang jual bukunya ya, buku debit kredit, buku kas namanya ya. Tapi sekarang sudah banyakkan aplikasi atau software, jadi hal ini tidak terlalu bermasalah lagi.
Bagian A itu diisi tahun dan bulan transaksi, bagian B diisi tanggal ya. Misalnya bagian A itu adalah Februari 2022. Bagian B itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 setiap terjadi transaksi. Jadi Anda tidak berkali-kali menulis tidak berkali-kali menulis tahun dan bulan. Bagian C diisi dengan akun yang didebit dan kredit. Penulisan akun debit di kiri, sedangkan kredit di bawahnya agak ke kanan. Nanti lebih jelas pada contoh. Kemudian bagian D itu diisi dengan kode akun pada saat catatan jurnal ini dipindah bukukan ke buku besar atau posting. Debit diisi jumlah akun yang didebit, sedangkan kredit diisi dengan jumlah akun yang dikredit. Nah, ini adalah aturan pendebitan dan pengkreditan akun dalam jurnal umum. Ini harus Anda hafalkan ya, karena ini adalah kunci dari pencatatan dalam jurnal. Jenis akun itu ada aktiva atau aset, kewajiban liabilities, ekuitas equity, pendapatan revenue, beban expense, prive atau drawing ya. Dalam persamaan akuntansi, kalau Anda ingat, bagian kiri aktiva atau aset sama dengan ya, ekuitas ditambahkan dengan kewajiban, ditambahkan dengan pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive atau drawing. Prive itu adalah penarikan modal yang dilakukan oleh para pemilik modal. Nah, sekarang kita lihat pada kolom sebelah kanannya, bertambah, berkurang, dan saldo. Jadi, cara membacanya adalah, jika pada akun aset atau aktiva ini bertambah jumlahnya, maka ditulis pada kolom debit. Jika kolom asetnya itu berkurang jumlahnya, maka ditulislah di bagian kredit. Kemudian saldonya itu ditulis di bagian debit ya. Untuk kewajiban atau liabilities atau utang ya. Jika utang Anda bertambah atau utang perusahaan saudara bertambah, maka tulislah pada kolom kredit. Jika utang saudara berkurang karena Anda sudah melakukan pembayaran, berarti utang sudah berkurang, maka tulislah di kolom debit ya. Nanti saldonya ditulis pada bagian kredit. Kemudian ekuitas atau modal. Jika Anda menambah modal, misalnya pemilik pemegang saham menambahkan modal ke perusahaan saudara, maka tulislah modal tersebut pada kolom kredit. Jika modal itu berkurang, maka tulis di kolom debit ya. Saldonya nanti ditulis di kolom kredit. Kemudian akun pendapatan atau revenue. Jika pendapatan Anda bertambah ya, pendapatan perusahaan bertambah, misalnya ada pembayaran dari hasil termin dari pemilik proyek, maka otomatis pendapatan dari perusahaan itu akan bertambah. Maka nilainya itu ditulis pada kolom kredit. Jika pendapatannya berkurang karena ada biaya-biaya ya, sehingga pendapatan sudah berkurang, maka Anda masukkan pada kolom debit. Kemudian saldonya tulis di kolom kredit. Kemudian ada beban atau expense atau pengeluaran ya. Jadi pengeluaran itu masuk pada account beban atau expense. Jika pengeluaran Anda bertambah, jadi transaksi tersebut termasuk transaksi pengeluaran, maka tulislah pada kolom
debit. Jika expense saudara berkurang, tulis di kolom kredit, saldonya tulis di debit. Ya. Kemudian prive atau drawing atau penarikan modal. Misalnya ada salah satu pemegang saham, pemegang modal menarik modal, maka tulis dia di debit. Jika prive-nya berkurang, tulis di kredit dan saldonya di debit. Nah, aturan debit kredit ini memang harus Anda hafalkan ya. Setidaknya Anda mengerti dengan logika sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan atau penggolongan apakah angka-angka ini, nilai ini masuk pada debit atau kredit ya. Nanti di belakang akan menjadi kacau nanti jadinya. Jenis-jenis jurnal khusus ya. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau memorial ya. Jadi Anda khusus memiliki jurnal untuk pembelian saja karena misalnya sangat rutin melakukan pembelian, maka Anda bikin satu jurnal sendiri khusus pembelian saja. Kemudian kalau misalnya ingin membuat satu jurnal khusus untuk penjualan saja, rutin terjadi penjualan gitu ya, misalnya toko ya. Toko material itu misalnya kalau penjualannya rutin, mau khusus Anda melakukan atau membuat jurnal penjualan terus gitu ya. Nah, ini adalah contoh jurnal pembelian ya. Tanggal, keterangan, referensi, akun yang didebit, pembelian, perlengkapan, peralatan kantor, serba-serbi, akun yang dikredit, utang dagang. Kemudian bentuk lain jurnal pembelian, tanggal, nomor faktur, krediturnya siapa, syarat pembayarannya bagaimana, jumlahnya berapa. Ini contoh jurnal penjualan. Tanggal, keterangan, referensi, akun yang debit adalah piutang dagang, akun yang dikredit adalah penjualan. Bentuk lain dari jurnal penjualan, ya ada syarat pembayaran, referensi jumlah. Kemudian ini adalah bentuk jurnal penerimaan kas. Debit, kredit, kas pertama, debit, kemudian yang dikredit apa? Piutang, penjualan, serba-serbi ya. Jurnal pengeluaran kas. Yang didebit utang dagang, untuk pembelian, serba-serbi. Jadi apa kegunaan pengeluaran uang itu masuk pada akun debit. Ini misal saja ya, ada pembelian, serba-serbi ini misalnya. Kemudian yang dikredit adalah kas, karena uangnya keluar dari kamar kas, dari akun kas ya. Kas berkurang, masuk di kredit. Jurnal umum atau memorial digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Transaksi tersebut antara lain retur pembelian, retur penjualan, retur itu pengembalian ya. Misalnya Anda menjual sesuatu, ternyata barangnya tidak bisa berfungsi, ada garansi misalnya 2-3 hari, maka barang itu di-retur ya. Atau barang yang Anda jual terjadi cacat, retur ya. Nah, kebaikan-kebaikan dari jurnal khusus. Apa saja keuntungan-keuntungan dari adanya jurnal khusus ini? Memungkinkan adalah adanya pembagian tugas ya. Setiap jenis buku jurnal dikerjakan oleh seorang petugas. Pembagian tugas ini sudah pasti akan memperlancar jalannya pekerjaan ya, lebih efisien ya. Menghemat baik dalam menjurnal maupun memposting. Hal ini disebabkan karena dalam jurnal khusus keterangan yang terperinci setiap transaksi tidak diperlukan,
Sedangkan posting dilakukan berkala, misalnya ke dalam buku besar mendapat bulanan ya, berkala setiap bulan saja. Kemudian mempermudah pengawasan. Hal ini disebabkan karena jenis transaksi tertentu dicatat dalam buku jurnal tertentu pula. Nah, ini adalah rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi adalah tindakan menjumlah secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Fungsi rekapitulasi menghindari adanya kesalahan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar, kemudian mempermudah Anda dalam proses pemindah bukuan. Nah, kita masuk pada contoh ya. Ini ada suatu histori dari transaksi. Contoh 1, pada tanggal 1 Agustus 2018, Tuan Chandra mendirikan perusahaan penyewaan alat berat dengan nama PT Bion. Jadi transaksi yang terjadi adalah selama Agustus. Jadi ini adalah transaksi selama Agustus saja. Tanggal 2 Agustus, Tuan Chandra menginvestasikan modal awal. Uang tunainya 20 juta. Kemudian peralatannya 15 juta. Kemudian tanggal 5 Agustus, dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun, 6 juta rupiah. Jadi Tuan Chandra ini menyewa gedung selama 2 tahun untuk kantor ya, dengan nilai 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 Agustus, dibeli perlengkapan 750.000 rupiah tunai. Jadi pembeli perlengkapan dengan uang tunai dibayar 750.000 dan membeli peralatan 2.500.000 secara kredit. Jadi kalau kredit barangnya, peralatannya sudah kita terima, tetapi pembayarannya belum ya, belum lunas, tetapi barangnya sudah Anda terima. Kemudian tanggal 10 Agustus diselesaikan pekerjaan 750.000 diterima tunai. Dan sisanya 1.250.000. Dan sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan. Jadi tanggal 10 Agustus itu Pak Chandra menerima hasil sewa alat beratnya, ya, itu ceritanya, yaitu uang tunai 750.000. Jadi kalau kita jumlahkan antara 750.000 dan 1.250.000 itu adalah 2 juta rupiah. Jadi dia alat beratnya disewa 2 juta, ya. Kemudian baru dibayar oleh yang nyewa alat berat itu 750.000. Yang sisanya 1.250.000 itu belum dibayar oleh si penyewa alat berat. Itu artinya Pak Chandra memiliki tagihan kepada si penyewa alat berat, namanya piutang ya. Kalau uang kita dipegang sama orang, berarti orang tersebut meminjam ke kita, kita memiliki piutang ke mereka ya. Itu 1.250.000. Nah, tagihan itu walaupun uangnya belum kita terima, itu bisa kita catat sebagai pendapatan ya. Walaupun uangnya masih belum kita terima. Kemudian 12 Agustus dibeli tambahan perlengkapan 750.000 tunai. Jadi tanggal 12 Agustus dia membeli perlengkapan senilai 750.000 dengan uang tunai. Kemudian tanggal 16 Agustus menerima jasa perencanaan struktur gedung 750.000 dan sewa mesin 750.000. Jadi mendapatkan proyek perencanaan struktur 750.000 dan penyewaan mesin 750.000.
Jadi ini adalah sumber pendapatan ya. Kemudian tanggal 20 Agustus telah diselesaikan pekerjaan sebesar 800.000. Telah dikirim kepada pemesan, pembayaran seminggu setelah pengiriman. Jadi Pak Chandra sudah menyelesaikan pesanan atau orderan senilai 800.000 nilai orderannya, dan orderan itu sudah dikirim ke pemesan, tetapi belum dibayar ya. Akan dibayar seminggu setelah pengiriman. Jadi Pak Chandra itu akan menerima uang 800.000-nya adalah 1 minggu setelah pengiriman barang. Kemudian Agustus tanggal 24, bulan Agustus tanggal 22, dibayar hutang atas pembelian peralatan 500.000. Nah, dia membayar dibayar hutang atas pembelian peralatan 500.000. Dia membayar hutang 500.000 ya. Kemudian tanggal 25 diterima pembayaran sebagian tagihan dari debitur 500.000. Nah, ini kemarin ada dia tagihan atau memiliki piutang, sekarang baru dibayar 500.000. Tanggal 27 diterima tagihan dari langganan yang pekerjaannya telah dikirim seminggu yang lalu sebesar 800.000. Jadi pada tanggal 20 Agustus sudah ngirim barang, baru tanggal 27 uangnya diterima senilai 800.000, artinya piutangnya sudah dibayar. Kemudian Agustus tanggal 30 bayar gaji pegawai 750.000, jadi terjadi pengeluaran ya. Kemudian tanggal 31 Agustus penyusutan peralatan untuk bulan ini diperhitungkan 100.000, jadi terjadi penyusutan 100.000. Beban sewa kantor 250.000, pemakaian perlengkapan 200.000. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi dalam 1 bulan ya, untuk perusahaan penyewaan alat berat dan berbagai pernak-perniknya ya, dengan nama PT Bion. Nah, dari transaksi yang terjadi itu, Anda bisa melihat akun-akun apa saja yang terlibat gitu ya. Kamar-kamar apa saja yang terlibat dalam transaksi itu. Ada akun kas, kemudian ada sewa bayar di muka ya. Ada akun peralatan, ada akun utang dagang, ada pendapatan, penyusutan peralatan, beban perlengkapan, piutang dagang, kemudian ada perlengkapan, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian ada modalnya Tuan Chandra, ada beban gaji, beban sewa. Jadi inilah yang muncul dalam transaksi selama 1 bulan itu. Nah, ini adalah jurnal umumnya ya. Ini yang Anda catat dalam buku jurnal, setiap hari terjadi transaksi ya. Jadi jurnal ini, tabel ini tidak Anda tulis pada setiap akhir bulan. Jadi setiap hari apa yang terjadi di tanggal itu, di hari itu langsung dicatat ya. Tidak melakukan pencatatan sekalian gitu, tidak. Jadi setiap hari harus diinput. Nah, misalnya Agustus tanggal 2, apa yang terjadi tanggal 2 tadi ya? Tanggal 2 itu adalah Tuan Chandra memulai mendirikan perusahaan PT Bion. Jadi di sana dia menginvestasikan uang tunai 20 juta dan peralatan 15 juta. Ya, jadi uang tunai dan peralatan itu adalah aset perusahaan. Jadi ditulis kas sebesar 20 juta ya pada kolom debit, peralatannya juga aset bertambah, itu ditulis di debit 15 juta. Kemudian Tuan Chandra secara total dia sudah mengeluarkan modal 20 juta dan peralatan 15 juta. Berarti modal Tuan Chandra
bertambah ditaruh di kolom kredit ya, sehingga kalau kita jumlahkan antara kiri atau debitnya itu dan kredit, di kolom debit 35 juta, di kolom kredit 35 juta. Jadi debit dan kreditnya seimbang jumlahnya. Kemudian di tanggal 5, apa yang terjadi di tanggal 5? Di tanggal 5 itu Tuan Chandra melakukan penyewaan gedung untuk kantor ya, selama 2 tahun senilai 6 juta rupiah. Berarti Pak Chandra menyewa gedung membayar secara tunai 6 juta rupiah. Berarti terjadi sewa dibayar di muka. Ada akun yang namanya akun sewa dibayar di muka dengan kode 113 senilai 6 juta. Nah, dari mana uang 6 juta itu diambilkan? Maka uang sewa itu diambilkan dari akun kas atau kamar kas ya. Anda masuk ke kamar yang namanya kas, ambil uang 6 juta dibayar ke yang punya gedung. Berarti jumlah uang yang ada di kamar kas ini atau di room kas atau di akun kas ini akan berkurang 6 juta. Aset yang berkurang itu harus dicatat di akun kredit. Sehingga sewa dibayar di muka yang ditaruh di 6 juta, akun kasnya ditaruh di kredit 6 juta. Sehingga jumlah antara kiri dan kanan tetap seimbang, itu 6 juta, 6 juta. Jadi untuk kolom 5 ini dia hanya melibatkan akun pada sisi aset saja ya, karena sewa bayar di muka, Anda menyewa kantor berarti Anda memiliki kantor, dan untuk membayar sewa itu melibatkan akun kas. Akun kas juga masuk dalam sisi aset ya, sisi sebelah kiri dari persamaan akuntansi. Kemudian di tanggal 7, apa yang terjadi di tanggal 7? Dibeli perlengkapan 750.000 tunai dan peralatan 2,5 juta secara kredit. Jadi membeli perlengkapan berarti Anda menambah aset ya. Berarti asetnya bertambah, taruh di debit. Kemudian peralatannya senilai 2,5 juta rupiah ya. 2,5 juta rupiah ini memiliki aset, berarti saudara membeli peralatan, aset yang bertambah, taruh di debit. Tetapi Anda membelinya dengan utang ya, berarti Anda belum bayar, sehingga utang Anda bertambah. Utang bertambah taruh di kredit. Demikian ya. Nah, ini ada kesalahan ketik di sini. Kas, karena perlengkapan ini dibayar tunai 750.000, otomatis uang kas saudara itu berkurang ya. Nah, kas ini yang kodenya 111 ini mestinya ditulis di kolom kredit ya. Kas berkurang di kredit, kas bertambah di debit. Sehingga jumlah antara kolom debit dan kredit tetap sama, yaitu 2.500.000 tambah 750.000 di kolom debit. Di kolom kredit juga 2.500.000 ditambah 750.000 ya. Mohon diperhatikan di sini bahwa pencatatan dari kas ini mestinya ada di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 10 ya,
Diselesaikan suatu pekerjaan 750.000 diterima tunai, sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih sebagai pendapatan, ya. Nah, karena sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dibayar 750.000 Tuan Chandra ini. Berarti Anda menerima uang cash 750.000. Kas Anda bertambah, ya. Jadi uang tunai yang Anda masukkan ke kamar yang namanya kamar kas itu bertambah. Maka dicatat di debit. Kemudian piutang dagang. Piutang dagang itu piutang bertambah itu dicatat di debit, ya. Pendapatan bertambah taruh di debit. Ini pendapatnya adalah 1.250.000, ya, bukan 1.500.000. Ini ada salah ketik lagi. Jadi piutang dagang bertambah, catat di debit 1.250.000. Nah, secara keseluruhan pendapatan saudara akan bertambah 2 juta rupiah. Pendapatan bertambah ditulis di akun kredit, ya. Nah, demikian seterusnya sampai semua transaksi-transaksi ini Anda catat dalam 1 bulan. Nah, cara daripada pengecekannya adalah kolom dari debit harus sama dengan kolom yang ada di kredit, jumlahnya yaitu 52.400.000 untuk kolom debit dan 52.400.000 pada kolom kredit. Jika jumlahnya tidak sama, maka bisa dipastikan ada kesalahan penulisan angka atau kesalahan penulisan apakah dia di debit atau di kredit, ya. Ini adalah cara penulisan jurnal, ya, pencatatan jurnal. Nah, setelah Anda mencatat jurnal yang tadi, maka Anda buat rekapitulasi seperti ini, ya. Akun-akun yang berada pada debit dan akun-akun yang ada pada sisi kredit. Mana saja akun-akun yang ada pada sisi debit, tadi ada kas sejumlah ini, ya. Peralatan 17.500.000, sewa dibayar di muka 6 juta, perlengkapan 1,5, piutang dagang 2.050.000 dan selanjutnya, sehingga ada total akun yang ada di debit adalah 52.400.000. Kemudian akun-akun yang kredit, ya, ada modal Tuan Chandra, kas, utang dagang, pendapatan, piutang, akumulasi penyusutan peralatan, sewa bayar di muka, perlengkapan ada 52.400.000. Jadi dia tetap seimbang antara akun yang di debit dan yang di kredit, ya. Nah, sementara begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya masih lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya mengenai pengelolaan jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali.